Halo guys, balik lagi di Kambing Hitam Podcast. Tidak terasa CL, sekarang udah episode 5. Ya udah banyak gitu ya. Banyak banget ya gitu. Yo 95 episode menuju 100 episode. Kejar tayang sis. Masih balik lagi di Kambing Hitam Podcast bersama gue Ajeng dan dua teman gue yang tidak kalah heboh, ada Ines dan Monde. Halo. Hai. Di episode kelima ini sebenarnya kan kita tuh pernah bahas beberapa episode yang kayak agak sensitif gitu ya kan. Mungkin kalau lo udah pada pernah dengerin podcast kita dari awal sampai sekarang, kita tuh pernah podcast di episode berapa ya? Kalau nggak salah episode 2 ya. Itu bahas tentang toxic relationship. Nah, toxic relationship itu kan ya gimana hubungan yang sebenarnya tuh nggak sehat tapi berusaha dipertahanin, tapi sebenarnya itu nyakitin hati lo banget, dan ketika lo udah terbebas tuh free banget gitu kan. Nah, di episode kelima ini tuh kita akan bahas tentang yang gak kalah penting sih dan lebih krusial ya, yaitu berkaitan sama yang namanya self love. Nah, self love ini tuh kenapa penting sih sebenarnya? Nah, mungkin definisiin aja kali ya kalau ditranslate gampang sih kayak mencintai diri sendiri gitu. Tapi mungkin ya lo cuma tahu sekedar ya udah artinya mencintai diri sendiri, tapi dalam prakteknya tuh lo kayak mengabaikan itu gitu loh sebenarnya. Nah, coba ya gue mau nanya ke lo berdua, misalkan entah Ines atau Monde lah ya, atau mungkin gue sendiri juga ya gitu, kayak lo pernah gak sih kayak abis ngeliat IG gitu terus lo ngerasa insecure kayak orang cantik banget ya, orang ini banget ya, kok kayak pencapaiannya bagus banget gitu, terus mikir langsung diri gue gimana ya gitu, atau kayak lo habis ngobrol nih sama teman-teman lo gitu, tapi udahan lo ngobrol-ngobrol tuh udahan lo sendirian gitu, ngerasa hampa dan langsung kayak overthinking. Biasa lah ya kalau jam-jam overthinking gitu kan. Biasa Ines nih begadang nih overthinking nih. Hehehe, gak gue doang kok, banyak kok yang kayak gitu. Oh iya. Atau udah life crisis ya, udah life crisis 25. Ya, ataukah kayak mungkin ya lo lagi sendirian gitu terus ngaca gitu, tapi dalam hati tuh kayak lo ngerasa, gue gak sempurna banget ya gitu, kayak gue banyak banget kurangnya, insecure-nya gitu. ya. Iya, kayak lo pernah ngerasain kayak gitu gak? Atau kalau alhamdulillah gak pernah ya bagus gitu, tapi mungkin kayaknya gak mungkin deh lo gak pernah ngerasain itu, ya gak sih? Kalau gue tuh mungkin insecure banget kayak masalah gara-gara jerawatan gue pas dulu toxic relationship gue ya, kan efeknya jadi jerawatan banget gitu kan, parah. Terus sampai semua orang tuh jadi kayak benar-benar ngejudge gue ini itu, terus kayak ya udah cuma bikin down gue doang. Bahkan gue sampai kayak nggak mau deket sama orang yang pernah ngebahas jerawat gue loh, saking gue kayak insecure-nya gitu. Terus dulu kan juga gue pernah deket sama seseorang kan, kayak udah kenal lama juga gitu. Terus gue pikir tuh dia tuh gak akan pernah ngebahas jerawat gue. Sampai one day dia pernah ngebahas dong. Dia pernah cuma bilang gini doang sih, kok kamu sekarang jerawatan sih? Cuman gitu doang sih kata-katanya. Tapi gue langsung yang kayak, kok lemeh sih? Kok gue langsung kayak kecewa langsung gitu loh ya. Gue langsung kayak kecewa aja sih. Gue dari situ mulai gue kayak narik diri gue sendiri untuk kayak gue gak mau punya pasangan kayak gitu. Langsung kayak gitu gue. Itu cowok, oh iya itu cowok ya? Ya maksudnya cewek sebenarnya. Oh iya. Tuh kan dikira serem juga. Kalau cowok udah ngomongnya lemes tuh kayak males banget gak sih? Males banget, iya, kayak apaan sih lo gitu banget gak sih? Iya. Malah kayak bikin insecure ya. Terus lo gimana, Mon? Kayak Monde gak pernah insecure ya nih sih? Iya dia mah. Enggak juga sih. Aja bedanya gue kayak gimana gitu. Kalau gue lebih ke pencapaian mungkin, atau kalau insecure gue mungkin kayak kadang ya menurut gue orang kayak misalnya ngelihat gue tuh badannya segitu-segitu aja tuh juga kadang gue ngerasa insecure sih, karena menurut gue struggle kok, gue berusaha makan banyak, malah makan yang gak sehat gimana sih, kayak gue senang gaji lah, gue senang apa sih kulit ayam, yang makanan-makanan yang sebenarnya tuh nggak boleh kan. Itu tuh gue berusaha biar lemak gue nambah, tapi mau gimana, berat badan gue emang stabil itu, sampai waktu gue pernah hormon gue lagi nggak beres, gue hate-nya itu sampai pingsan. Terus bos gue tuh sampai bilang, itu si Monde tuh terlalu kurus, makanya dia kayak gitu. Aduh, udah mati gue, please, itu bukan masalah karena kurusnya, tapi karena emang hate gue lagi, hormon gue lagi bermasalah gitu. Bukan permasalahan ininya, cuman kayak gue tuh kayak dianggap kurus banget gitu loh. Padahal
gue sendiri, orang-orang tuh kayak ngelihat gue tuh gue makannya banyak banget kayak kuli, cuman ya gue udah berusaha, cuman ya memang gini-gini aja hasilnya. Iya sih, kayak apa ya, orang tuh nggak ngelihat apa yang udah lo lakuin, dia cuma ngeliat kulitnya doang nggak sih? Kayak menurut mereka lo kurus, lo gini, padahal ya sebenarnya lo berusaha kok gitu buat bisa punya badan ideal dan bisa sehat gitu ya kan. Tapi menurut gue ideal kok Man segitu. Sebenarnya emang kalau apa ya, gue tuh merasa kurusnya itu tuh kadang susah cari baju, Nes, jujur. Karena kalau cari baju itu gue misalnya kayak baju-baju online shop, gue to be honest kadang nggak bisa. Even ukuran S sekalipun masih kegedean, dan kalau digedein tukang jahit tuh suka jatuhnya nggak bisa gue pakai lagi, atau jadinya nggak sesuai kalau tukang jahitnya nggak bener-bener bagus ya. Jadi baju itu kayak ya sayang banget, nggak bisa gue pakai lagi. Ada beberapa baju yang kayak gitu, karena lagi-lagi kalau misalnya dari kaki sih mungkin, maksudnya dari bagian kaki kan masih oke lah. Tapi kalau bagian badan gue mah kecil banget, sampai bahu gue tuh gue sadar kayak terlalu kecil, jadi nggak pas sama bahu lo gitu loh. Ya yang nggak fit lah intinya ya, gitu ya. Nggak fit, benar. Jadi agak repot juga sih. Sometimes tuh yang bikin kita nggak ngerasa percaya diri, yang bikin insecure tuh orang lain ya. Kayak orang bilang apa terus kita kepikiran. Terus orang komen apalah soal jerawat apa, terus kita kepikiran. Kalau lo apa, Jam? Gue tuh lebih ke kayak tadi sih, kayak gue tuh kadang kalau ngelihat IG atau gue ngelihat LinkedIn pencapaian. Iya, gue lebih ke kayak gitu sih. Sama sih, gue juga lebih ke pencapaian juga kadang. Iya, kayak ngeliat orang lain, dia di umur segini udah keren ya, udah ini ya jabatannya. Terus kayak dulu ya kalau sebelum married ya, gue tanya, dia udah nikah, masih muda, sudah nikah, terus udah punya anak, kayak hidupnya tuh kayak happily ever after. Dan gue tuh langsung kayak, gue kapan ya, langsung di overthinking. Gue tuh sebenarnya layak gak sih dapat kebahagiaan kayak gitu. Gue pengen loh sebenarnya ngerasain kebahagiaan kayak gitu, pengen ngerasa aman, pengen ngerasa apapun yang gue lakuin tuh akan membuat gue bahagia gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya waktu itu mungkin ya gue cuma bisa berandai-andai doang gitu ya, kayak gue pengen deh kerja di tempat ini gitu, tapi ternyata gue nggak bisa mencapai itu, bye gitu. Dan itu pasti ngerasa kayak orang lain tambah ngerasa kayak am I bad kayak gitu ya. Iya, gue tuh pernah ngerasa di posisi kayak, duh emang gue tuh sejelek itu ya, emang gue tuh seburuk itu ya. Langsung kayak ngedown yang sampai mau ditanya orang aja tuh males gitu loh. Kayak ketika orang nanya, lu kerja di mana, lu kerjaan apa gitu-gitu. Terus, lu lagi nggak punya pacar ya, kayak gitu. Terus, penting ya harus menanyakan hal itu gitu loh. Kayak sometimes tuh gue tuh pengen menyimpan itu sendiri aja gitu. Dan mungkin emang kalau curhat ya namanya ke orang-orang terdekat aja gitu, bukan yang harus curhat di sosmed sedih-sedihan atau gimana lah gitu kan. Jadi kadang gue tuh kayak lebih mikir yang kayak overthinking gitu. Kadang kayak gue salah gue apa ya gitu. If I could turn back the time, gue pengen ngapain ya, kayak gitu loh jadinya. Jadi melebar ya. Padahal sebenarnya ya kita nggak bisa memutarbalikkan waktu gitu. Kita nggak bisa melakukan hal yang di luar kendali kita gitu. Apalagi kayak misalkan ya, lo pencapaian cari kerja gitu kan. Terus kayak itu kan nggak cuma dari lo doang, nggak cuma dari diri gue sendiri, tapi ada pihak lain, misalnya HR lah, orang manajernya lah, orang usernya sendiri. Kayak ya ada tangan-tangan lain gitu loh. Jadi ketika lo nggak berhasil, ketika lo belum bisa mencapai apa yang lo pengen, it's not totally your fault gitu. Iya sih, kalau menurut gue banyak sih sebenarnya hal yang bikin insecure itu nggak cuma dari segi physical, tapi juga dari achievement. Belum juga kalau misalnya kadang kita insecure juga something yang kayak benar-benar kita mau, tapi orang itu udah punya gift, maksudnya kayak udah bakatnya dia kayak begitu. Jadi kayak kok bisa ya dia yang emang terlahir seperti itu, sementara kita kayak gini gitu. Iya, kayak ya sampai akhirnya tuh kalau kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya, kecuali lo bisa mencintai diri sendiri, menerima ya kan. Kayak misalkan ya pencapaian gue sampai di titik 3 gitu, terus ketika orang lain ada di titik 4 atau di titik 5, ya udah, as long as I'm happy, why not, ya nggak sih? Iya, kita punya jalannya masing-masing kan, jadi kita nggak bisa membandingkan gitu sih sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau menurut gue ya gitu, kita nggak bisa bandingin kita dengan orang lain gitu, karena mungkin garis startnya tuh beda,
Mungkin kayak tadi kayak mau bilang, headstart-nya beda. orang lain punya gift, kita enggak. Orang lain punya kesempatan, punya privilege ini, kita enggak. Kayak gitu-gitu. Dan kita kan nggak bisa memilih itu gitu. Nggak semuanya kita bisa pilih gitu. Yang penting kan adalah ya kita lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh. Jadi bandinginnya tuh sama diri kita yang sebelumnya, bukan sama orang lain. Bener gak? Kayak misalnya kita tuh harusnya lebih kayak punya perbandingan tuh untuk yang positif, dari positif aja gitu. Misalnya kayak dari diri kita sendiri, kita ngelihat ada sesuatu hal yang nggak kita suka, atau ada sesuatu yang pengen kita achieve, ya kita juga harus struggle dong. Nggak bisa kalau kita compare, misalnya gue compare sama siapa, tapi gue nggak melakukan apa-apa, sementara kalau dia itu dari awal ya emang dia udah latihan, udah dilatih kayak begini-begini. Itu namanya lebih kayak nggak belajar kali ya. Gimana sih, kalian bisa bantu deskripsiin gak sih kalau misalnya kita tuh sebenarnya lebih ngeluh sendiri tapi nggak ada semangat untuk berjuang dapetin apa yang kita mau, nggak mau melalui prosesnya gitu ya. Ya kan kita ngelihat orangnya tuh kayak ya udah aja kan, kita nggak pernah tahu goalnya. Kita tahu hasil aja. Bener. Nah iya kan, kenapa self love nya penting ya. Orang lain tuh nggak tahu juga gimana proses kita berkembang, dan kita juga ngelihat orang lain yang lebih hebat atau apa, tapi kita tuh malah kayak ngeluh doang tapi nggak berusaha lebih baik. Itu juga salah kan. Nah jadi sebenarnya baik lagi nih, kenapa self love kita penting, yang gue baca nih, habis googling gitu. Jadi terdapat 4 aspek nih sebenarnya kalau misalkan menerapkan self love gitu kan. Yang pertama itu adalah self awareness atau kesadaran diri seseorang akan proses berpikir. Nah, kalau proses berpikir itu kan kayak gimana pikiran lo mempengaruhi hidup lo gitu. Bagaimana pengaruh emosi terhadap tindakan lo. Kayak tadi Monde atau Ines bilang ya, misalkan lo mikirin sesuatu omongan orang gitu kan. Omongan orang tuh lo saring gak sih? Atau lo pikirin gak sih, berpengaruh gak sih sama kehidupan lo sehari-hari? Nah, yang penting itu adalah lo tuh harus bikin, sebenarnya gak harus sih, tapi kalau dulu kan kita kayak suka nulis diary gitu-gitu kan, atau mungkin nggak pernah punya? Pernah lah, punya dong. Kayaknya angkatan kita tuh punya deh, karena nge-thread. Hari ini aku ulangan MTK. Iya, kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya self awareness itu bisa kita bangun loh. Misalkan kalau dulu nge-trend ya diary gitu kan, tapi kalau sekarang mungkin nggak nge-trend, tapi ya lo bisa menulis catatan atau lo nge-tweet lah atau apa gitu mengenai pikiran dan emosi dan tindakan yang lo lakuin gitu. Kayak misalkan hari ini lo ngerasa pusing banget sama kerjaan, atau lo ngerasa something's wrong gitu, ada sesuatu yang ganjil di pikiran lo, gak apa-apa, lo tulis aja, atau lo intinya kayak sambat kali, apapun lah ya yang lo rasain. Jadi lo tuh tahu apa yang lo terima dari informasi yang lo terima, lo bisa saring dan lo pikirin, jadi supaya itu tuh nggak berpengaruh signifikan banget sama jalan pikiran lo. Karena kan tadi kalau self love itu yang penting sebenarnya mindset juga kan. Benar-benar mindset kita untuk nggak merasa kita kurang dari orang lain, sebenarnya itu paling penting sih. Karena bener kata Ajeng tadi, karena setiap orang tuh head start-nya beda. Ada yang punya privilege khusus di hidupnya, yang mungkin kita ngelihatnya wow dia enak banget, anaknya si ini begini. Tapi mungkin kita nggak pernah ada yang tahu beban di dia itu seperti apa, struggle juga dari orang itu yang mungkin sebenarnya kalau kita di posisi dia belum tentu juga kita bisa ngadepin itu. Jadi untuk lebih buat kita happy itu, kita tuh juga harus puas dengan apa yang kita lakukan, tapi nggak langsung puas kemana-mana puas penuhnya ya. Harus ada kayak puas tapi tetap ada perasaan eager pengen dapet yang lebih baik lagi, tapi tetap ada batas dan kadarnya masing-masing. Lebih tahu kita punya value apa sih dalam diri kita. Benar, karena kan banget semua orang tuh punya value yang sama ya kan. Iya, nggak semuanya sama. Terus yang kedua nih ya adalah self worth atau keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan kita nih sendiri, ya kalau misalkan kita sudah merasa seperti ini, alhamdulillah ya gitu kan. Jadi kalau self worth itu tuh ciri-cirinya adalah menyadari bahwa lo berharga, terlepas dari pencapaian yang lo punya, terlepas dari kualitas yang lo punya. Ya intinya lo nggak perlu melakukan
sesuatu hal tertentu atau memenuhi kriteria tertentu untuk lo merasa berharga gitu loh. Jadi kayak misalkan gue dengan hidup gue yang begini tuh udah senang-senang aja loh. Gue nggak mesti harus pernah keliling 7 benua lah, atau gue harus pernah keliling dunia atau gimana. Maksudnya tanpa perlu itu, tanpa perlu mendapatkan pencapaian itu, gue udah I'm happy gitu loh. Kayaknya di masa kayak lagi sekarang juga kayak masih punya pekerjaan juga kayak udah beruntung banget gak sih? Benar. Bener. Terus punya kesehatan, nggak kena COVID, itu kayak udah suatu achievement banget menurut gue. Iya. Kayak di masa pandemi gini tuh kita jadi banyak merenung gak sih? Kayak oke, gue berharga kok, oke, gue bahagia tuh dengan keadaan gue yang kayak gini. Dan bersyukur. Iya, bersyukur banget. Alhamdulillah banget. Kita masih termasuk beruntung dengan tetap ada kerjaan dan tetap bisa ngelakuin hal yang kita suka. Kayak misalnya kita buat podcast kayak gini kan, orang tuh mungkin nggak banyak yang kayak kepikiran untuk ngelakuin hal lain selain apa yang dia lakuin sekarang. Kan bisa jadi juga pas pandemi ini dia kehilangan kerjaannya, terus juga dia kayak langsung blank gitu loh, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Bingung gitu. Pokoknya ya itu ketika kalian udah ngerasa down banget atau ada sesuatu yang mengganggu pikiran lo, coba diinget-inget lagi, lo nggak perlu jadi siapapun, lo nggak perlu mencapai pencapaian apapun. Ya kalian tuh berharga gitu, sebagaimana kalian diri sendiri, ya nggak? Jadi jauhilah toxic relationship. Yang ketiga nih, dari aspek self-love itu adalah self-esteem atau terikat pada kualitas dan pencapaian yang lo miliki. Nah, ya mirip-mirip sih sebenarnya sama self-worth ya. Tapi kalau self-esteem itu adalah kondisi di mana lo ngerasa puas dan nyaman dengan siapa lo sebenarnya, di mana lo berada, sampai hal-hal apapun yang lo miliki gitu. Jadi kayak badan self-esteem lo tuh dapat meningkat kalau lo punya tingkat self-worth yang baik gitu. Jadi kayak berkaitan gitu ya. Tadi kan kalau self-worth merasa diri lo berharga, dan ketika self-esteem adalah lo merasa bangga, lo merasa puas atas pencapaian dan kualitas yang lo miliki. Dengan begitu lo bisa lebih mencintai diri lo sendiri, ya nggak? Lanjut. Setuju, lanjut. Terus kalau yang keempat nih, yang terakhir ya, adalah self-care. Nah, kalau self-care itu kan menjaga kesehatan diri ya, tapi nggak cuman kayak dandan atau apa gitu-gitu doang kok, sebenarnya lebih luas lagi. Self-care tuh bisa ditunjukin misalkan kayak lo dengerin musik yang lo suka, lo nonton film, apalagi kita sekarang langganan Netflix bareng ya guys. Atau lo menghabiskan waktu bersama orang-orang yang bikin lo nyaman, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya salah satu yang bisa lo lakuin itu ya tadi, lo kalau misalkan lo udah capek dengan hiruk pikuknya kerjaan atau apa, atau lo lagi ngerasa kok orang ini bikin gue sakit hati atau apa, ya udah lo chill aja gitu dengan lo nonton film yang lo suka, dengan lo dengerin musik yang favorit lo. Itu kan pasti akan membuat lo lebih relax, dan at the end lo akan bisa merasa mencintai diri lo sendiri, karena oh ya udah, apapun yang terjadi gue berharga, gue bangga atas pencapaian yang gue miliki kayak tadi ya kan. Dan balik lagi, gue bersyukur dengan kondisi gue saat ini. Bener gak? Ya, betul. Gitu. Nah, coba deh, apakah 4 aspek itu udah lo terapkan atau belum? Kayaknya ya, kalau dari segi self-care, itu kan bisa banyak ya. Maksudnya, mungkin di pandemi ini orang lebih aware sama self-care. Satu kan, self-care itu juga bisa dari kesehatan kan. Orang kayak lebih banyak olahraga, mereka nenangin pikiran mereka. Tapi ada juga yang orang lebih sekarang lebih ngelakuin hobinya ya. Sekarang hobi tuh banyak gitu loh. Main sepeda, berenang. Kayak lo ngurus ikan ya, Mon? Iya benar, gue ngurus ikan. Ikan cupang lu. Terus enggak dong, Mas Koki itulah pokoknya. Nah itu kayaknya orang sekarang kalau menurut gue positifnya pandemik itu bikin orang lebih kayak melakukan sesuatu yang mungkin di saat pas nggak pandemi itu nggak kepikiran akan lo lakukan. Ya kayak misalnya banyak banget sekarang kan lagi tren orang nanam hydroponic plant. Kalau self-worth, kalau menurut kalian itu ngaruh nggak sih dengan apa yang pengen kita capai atau apa yang pengen kita beli dengan apa yang udah kita hasilkan, atau reward untuk kita sendiri gitu, itu menurut kalian termasuk nggak sih? Termasuk sih menurut gue. Ya itu kalau jadi menurut gue mungkin juga salah satu kali ya yang udah kita lakuin, kayak misalnya udah saatnya gajian, gue mau reward diri gue dengan misalnya gue pengen makan sushi, atau gue pengen ini, atau gue pengen nyalon. Iya benar. Mungkin baru itu sih, itu kayak self reward lah ya. Self reward benar-benar.
setelah ngelakuin itu kayak tadi ya, lo langsung ngerasa ya mencintai diri sendiri lebih besar gitu kan setelah lo ngelakuin itu. Kalau gue bentuk Oke. self love gue, ini nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Gue jadi buka di sini deh. Itu yang saya tunggu. Om Deddy ada yang mau ini nih, Om Deddy ada yang mau klarifikasi. Iya. Kan kantor gue tuh deket banget ya sama mall-mall, kayak deket Gancit, deket Puri, deket TA, CP, ya kan. Terus jadi kalau misalnya bentuk self love gue, ya gue kalau misalnya nggak gabut aja ke mall gitu. Tapi gue paling sering ke Gancit sih, either itu kayak nyari barang atau kayak beli skincare atau apa gitu, atau kayak cuma sekedar makan siang doang. Tapi gue pasti bakal kayak ke Gancit gitu loh, sendirian, jalan-jalan, nggak gabut gitu. Sumpah itu enak banget tau ke mall Iya. sendirian. Iya, gue juga hobinya begitu, nge-mall sendirian. Tapi gue nggak pernah bilang sama cowok gue. Halo Cip, tolong Halo, aja dipandang. Cip, patut dicurigai waktu tiba-tiba ngilang. Terus gue juga cuman ngegojek, terus nggak ngapa-ngapain sendirian. Udah, itu bentuk me time gue. Kalau sekarang pandemi gini ya paling me time-nya paling banter nonton TV, chill, ya gak sih? Kamu mau ke mall-mall tuh kayak takut. Kalau dulu ya kondisi sebelum pandemi sumpah ya, tiap hari tuh kayaknya kalau bisa tiap hari deh. Kan gak beli apa-apaan juga ya kasih. Seneng aja jalan deh. Itu namanya window shopping ya. Sebenarnya gue pernah baca gitu, self love sama egois itu mirip-mirip. Itu kalau menurut kalian gimana? Lo gimana, Nes, menurut lo? Kalau menurut gue enggak sih, beda. Kalau self love tuh lebih apa ya, nyayangin diri sendiri. Ya iyalah. Maksudnya gini loh. Lo translate ya. Maksudnya ya udah, kita tahu apa yang baik buat kita loh. Misalnya kayak lebih tahu value yang kita punya, berada di lingkungan yang baik, paham atau menerima kalau misalnya semua orang punya timeline-nya masing-masing. Tapi kalau egois itu kan lo memikirkan diri lo sendiri, itu nggak termasuk bagian dari self love. Kayaknya kalau egois itu kayak gini ya, Mon. Misalkan lo punya satu kelompok gitu kan, tapi lo lebih mementingkan tujuan lo sendiri dibanding tujuan kelompok gitu loh. Jadi kayak misalkan kelompok lo tuh pengen mencapai A gitu loh, tapi menurut lo lebih bagus B, maka lo tuh akan lo denial aja sama yang A, itu baru egois ya nggak sih? Iya, dan nggak ada orang yang setuju sama lu tapi lu tetap kokoh gitu. Oh, oke. Kayak ibaratnya nggak dengerin omongan orang juga ya. Iya sih. Nah jadi sebagai penutupnya sebenarnya gue pengen para pendengar podcast kita CL bisa menerapkan beberapa tips nih buat menerapkan self love di kehidupan sehari-hari. Mungkin lo berdua mau sharing-sharing? Kalau menurut gue tipsnya itu lebih kayak sadar untuk memperhatikan diri sendiri. Lu jadi tahu mana yang baik buat lu, mana yang lu pengen, mana yang lu butuh. Kalau kalian gimana? Nah kalau menurut gue ya gitu, bedanya yang kebutuhan sama keinginan sih, misalkan gue pengen sebenarnya bisa keluar negeri gitu kan, apalagi gue belum pernah, cuman kan karena pandemi kemarin akhirnya gue harus batalin semua tiket dan semua akomodasi gue yang udah gue pesen dari beberapa bulan sebelum pandemi gitu kan. Tapi ya udah, at the end ngapain lah gue pikir-pikirin itu, ngapain lah gue sedih-sedihan. Toh sebenarnya yang gue butuhin itu adalah gue butuh kesana, bukan butuh kesananya sih, tapi gue butuh ya gue bisa relax aja, gue bisa enjoy tanpa mikirin kerjaan dan bersama orang yang gue sayang gitu. Jadi kayak nggak penting lah gue mikir-mikirin apa yang udah lewat gitu. Toh gue nggak apa-apa sih sebenarnya jalan kemanapun meskipun dalam negeri gitu, yang penting dan gue bisa menikmati relax itu gitu loh. Jadi supaya nggak sedih-sedihan mulu kan. Gue sih, hal yang gue lakuin untuk menerapkan self love itu mungkin kayak ngerawat diri dengan baik ya. Maksudnya kita tuh penting banget menurut gue ngerawat diri. Kayak misalnya kita yang misalnya suka jaga imunitas dengan tetap minum vitamin, makan makanan sehat, dan juga pakai skincare itu juga perlu. Walaupun pandemi gini cuaca nggak jelas banget nggak sih? Kalian bisa hari ini hujan, terus besok-besoknya tuh langsung panas. Kalau menurut gue sih itu juga bahaya aja buat kita, jadinya bisa penyakit flu. Kadang kan lo suka rasa nggak sih jadi nggak enakan sama orang untuk bilang enggak, itu susah. Iya. Sometimes gue saat ini lebih ngerasa ya udah bodo amat, kalau gue nggak mau ya udah gue akan bilang nggak mau daripada gue harus ngomong enggak. Tapi kayak dalam hati tuh kayak ngapain sih gue di sini kayak gitu. Dan kalau gue sih ngerasa
kita tuh juga harus protect diri kita sendiri. Jangan kasih kayak menurut orang yang menurut lo nggak sefrekuensi atau yang menurut lo toxic, dia ini fake. Lebih baik dihindarin sih, karena daripada bikin kita makin pusing atau apa. Oke, mereka mungkin seems nice atau kayaknya asik buat diajak main dan lain, tapi kalau kita ngerasa udah nggak cocok, feeling lo tuh nggak enak aja sama mereka, ya udahlah gitu loh. Yakin kok masih banyak orang baik sekitar lo yang bisa buat lingkungan lo tuh jauh lebih baik. Kayak misalnya sekarang mungkin bisa dihitung ya, pertemanan gue itu ya sekitar itu aja. Gue nggak yang kayak nyari teman tuh yang masih sefrekuensi dan kayak masih mau nerima gue kayak apa gitu sih. Kayak kita. Iya kayak kita ya. Gue termasuk. Oh iya Ines. Bye. Emang goblok bentar lu Ines. Jadi kalau gue, menurut gue ya, kita tuh juga harus keluar dari lingkungan yang toksik juga untuk bentuk self love kita juga. Contohnya kayak waktu itu kan gue udah selesai dengan toxic relationship dengan si Kang Cendol itu kan. Nah ternyata ya lingkungannya dia juga toksik buat gue. Contohnya tuh kayak gini, walaupun gue udah berakhir dengan dia, tapi itu lingkungannya dia tuh masih toksik gitu loh. Contohnya kayak temennya aja masih ngechat gue, masih nanyain, masih yang kayak, Nes lu gak jenguk si mantan lo itu, dia kan lagi sakit, padahal dia gak sakit. Kayak temennya tuh juga kayak masih caper gitu loh ke gue. Terus ponakannya dia yang masih ngechat gue di Instagram, bahkan yang kayak selingkuhannya dia, Ya pokoknya itu yang pernah jadi selingkuhannya dia tuh, makan tuh yang kayak sampai nge-follow gue, sampai nge-DM gue kayak minta maaf gitu karena dulu tuh pernah jadi selingkuhannya dia gitu. Maksud gue ya udah gitu, ya udah selesai. Terus ya mau gimana lagi ya, dengan semuanya udah selesai ya nggak berarti lo juga harus jadi temen gue. Ya udah lu gue aja gitu. Terus gue ngerasa kayak itu tuh toksik banget, sampai pacarnya dia yang sekarang pun kayak follow gue. Maksud gue ya buat apa juga nge-follow gue, ya nggak sih? Akhirnya tuh semua temen-temennya dia tuh yang di Instagram gue removein gitu. Kalau di Facebook kan mungkin karena gue jarang banget buka Facebook ya, jadi kayak udah gue bodo amat lah, terserah gitu. Tapi kalau Instagram gue sering buka setiap hari, jadi kayak ya udah gue removein tuh semuanya, karena menurut gue tuh toxic buat gue. Dan setelah gue removein ya udah gue jauh lebih tenang sih, lebih nggak merusak mata aja atau yang berhubungan lagi sama dia gitu kan. Even nggak followan lagi sama orang itu kan, tapi kan kadang nge-storyin dia atau kayak update post sama dia kan, kayak gitu. Kayak gue udah males aja sih untuk lihat yang kayak gitu. Iya, kayak apa ya? Ya sebenarnya cara self love itu adalah ya tadi menghindari dari orang-orang toksik. Masalahnya kayak meskipun ya sebenarnya sepele ya Nes ya, kayak dia nge-follow lu atau dia nge-chat, tapi kita karena pernah disakitin sama si subjek itu ya, jadi kayak apa sih gitu ya sih, dan lo tuh udah nggak pengen lagi inget-inget itu gitu loh, jadi udah end aja gitu ya kan, pengennya gitu kan. Ya udah selesai. Gue pengen lingkungannya baru, gue pengen pacaran baru saat itu. Oke, dan sekarang pengen lagi nih. Belum. Oke. Ntar, kalau si Cipnya nggak dengar, kompor kan? Kompor. Kalau menurut gue, gimana caranya kita untuk menumbuhkan self love itu adalah memaafkan diri sendiri. Gitu. Kayak it's okay to be not perfect gitu. It's okay. Lo tidak mendapatkan apa yang lo punya. It's okay lo tidak mencapai sesuatu yang lo pengen capai gitu. Ya, tapi lo harus nerima. Yes, it's not the end of your world. Asik. Iya itu benar. Maksudnya kayak Yes. intinya ya gue tuh harus menerima bahwa semua orang tuh pasti pernah lah yang namanya gagal atau keliru gitu. Kan pernah ada pepatah juga ya, lo nggak akan berhasil kalau lo belum pernah gagal gitu. Lo kalau udah pernah gagal ya berarti untuk kedepannya lo akan berhasil gitu. Dan ya udah, harus memaafkan diri sendiri banget penting, dan kayak dari situlah gue bisa belajar gitu. Kalau kegagalan itu mungkin baik dalam pekerjaan atau dalam hubungan gitu ya, pernah lah ya kayak gue tuh ngerasa kok gue nggak baik ya dalam melakukan ini gitu, kenapa ya gue gagal, kenapa ya gue nggak bisa lolos interview di sini kayak gitu gue tadi kayak yang gue ceritain di awal gitu kan. Cuman at the end ya udah gitu, gue langsung mikir lagi, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Mungkin kurang berusaha atau mungkin kondisinya memang
ya emang bukan rezeki gue gitu. Jadi kayak mikir ya udah dari situlah harusnya tuh jadi penyemangat kita sendiri gitu loh, buat belajar. Ayo gue harus lebih baik, lo harus lebih baik gitu. Kita harus sama-sama mencapai apa yang dipengenin gitu. Nyambung sini sama tips dari gue yang satunya lagi nih, yang terakhir adalah ini sebenarnya penting banget sih. Self love itu adalah ya ketika lo punya tujuan hidup. Gini deh, tujuan hidup orang tuh berbeda-beda ya. Misalkan kayak as simple as that sih. Misalkan lo pengen kerja gitu, tapi kan nggak mungkin lo punya semuanya gitu. Lo pasti ada sesuatu yang lo cari. Misalkan lo pengen cari yang kerjaan gaji gede lah, atau lo pengen cari kerjaan yang work life balance gitu kan, atau lo mau cari kerjaan yang nyantai tapi gaji gede. Wah itu sulit ya. Maksudnya kayak setiap orang tuh punya tujuan hidup yang berbeda gitu. Dan ketika lo menyadari bahwa lo punya tujuan hidup tertentu, lo tuh bisa menerima dan mencintai diri lo sendiri. Kayak misalkan gue sebenarnya mikir teman-teman gue gitu yang udah punya jabatan tinggi atau apa gitu, kayak mereka hebat banget ya, mereka gini-gini banget. Tapi kalau ngeliatin orang lain terus kan gak akan selesai ya. Jadi gue tuh balik lagi sama diri gue sendiri. Oh ya udah, tujuan hidup gue adalah gue bisa bekerja di tempat yang work life balance, gaji dan benefitnya sebagainya itu baik, dan ya udah gue punya waktu untuk me time gitu kan. Mungkin kalau teman-teman gue yang lain lembur all day long gitu ya mungkin gitu. Cuman kalau gue mikir ya yang penting adalah gue bisa work life balance nih sekarang gitu kan. Jadi kan kalau dengan mikir kayak gitu, gue nggak akan compare to others gitu. Dan malah dengan tujuan hidup tuh kayak gue jadi lebih realistis gitu dan lebih nyaman ngejalanin hidup gue. Jadi nggak dikit-dikit insecure, nggak dikit-dikit overthinking gitu. Iya nggak sih? Di breakdown juga sih tujuan hidup lo tuh mau apa aja. Misalnya kayak mau nikah, terus kayak misalnya mau kerjaan yang bagus, terus kayak bisa pengen nyenengin orang tua. Menurut gue di breakdown pelan-pelan gitu loh, kecil-kecil, kayak bertahap gitu. Kalau kata Maudy Ayunda tuh, untuk mencapai mimpi yang besar kita harus menggapai mimpi yang kecil-kecil dulu gitu, pelan-pelan aja. Iya bener. Jangan terpatok sama pencapaian orang juga. Misalnya nggak semua orang harus di umur 25 udah nikah kan. Itu kan kayak banyak ya mungkin omongan orang gitu ya, kayak 25 tuh adalah lo harus mencapai segalanya, lo harus punya karir, lo harus nikah, lo harus gimana-gimana. Padahal garis hidup orang kan beda-beda kan, tujuan hidup orang beda-beda. Jadi gimana guys, masih overthinking gak? Sometimes. Barengan lagi. Semoga setelah ngobrol-ngobrol ini sedikit berkurang lah ya guys overthinking kita. Maksudnya mungkin kita akan merasa overthinking dan merasa insecure, tapi mungkin dengan belajar lebih mencintai diri sendiri, ya lo bisa melakukan hal positif lain lah daripada mikirin itu, ya kan? Betul gak? Bener banget. Ada yang punya tips lain? Kayaknya udah cukup gitu. Udah main panjang ini. Udah banyak gitu. Ya udahlah, terima kasih banyak ya udah pada mau dengerin Kambing Hitam Podcast. Ya obrolan-obrolan gue, Ines dan Monde ini semoga bisa mencerahkan kayak kosmetik ya. Kulit, membuang kulit masih. Kayak skincare ya. Pokoknya semoga obrolan-obrolan kita bertiga kali ini bisa membuat lo semakin mencintai diri lo sendiri. Jangan insecure lagi ya, dan melakukan hal-hal positif lain yang bisa bikin lo happy. Ya kan? Baik lagi ya, jangan compare the achievement to others lah ya. Dan semua yang lo lakuin untuk mencapai mimpi besar, lo harus mencapai mimpi yang kecil-kecil dulu ya. Ibaratnya slow but sure lah, ya kan? Oke. Lebih baik bergerak lambat daripada berhenti. Dan ya semoga dari obrolan kita tadi membuka pandangan baru sih, maksudnya bagaimana cara self love. Oke, mari kita sudahi podcast kali ini. Agak berat ya. Gak apa-apa, yang penting kita saling sharing aja. Discuss aja. Okay. See you on the next podcast. See you. Dadah. Bye.